Halo Satrians, apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi, ini adalah podcast Angkatan 63, sebuah sarana, media, dan platform Angkatan 63 berbasis audio yang akan menemani kalian di kala gabut, bosan, gak ada kerjaan, dan lain sebagainya. Podcast ini tentunya akan mengundang narasumber dan mengangkat tema yang menarik dan insightful, sehingga setelah mendengarkan podcast ini, teman-teman mendapatkan sesuatu yang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari maupun perkuliahan. Jadi, selamat mendengarkan Satrians. Selamat datang di podcast 63 episode kelima. Wah, ternyata udah episode kelima aja ya. Dan gak kerasa, sebentar lagi kita bakal menghadapi ujian terakhir di tingkat 1. Gimana nih teman-teman 63? Kira-kira udah pada ngambis atau deg-degan atau kalian masih leha-leha nih? Tapi Satrians gak perlu khawatir, karena di podcast kali ini kita akan mengangkat satu tema yang berkaitan dengan UAS dan tingkat 2 yang tentunya gak kalah menarik dari podcast sebelumnya. Nah, tema podcast kita kali ini adalah Welcome UAS, Welcome tingkat 2. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang tema kita hari ini, aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Kenalin, nama aku Jaliki Laksmana Putri, biasa dipanggil Caca dari kelas 1 SD 1. Nah, di podcast kita kali ini bakal ada something spesial loh. Apa ya? Yaps, bener banget. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang kece banget dan siap sharing mengenai hal-hal yang perlu disiapkan untuk menghadapi UAS dan tingkat 2 pastinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku panggil narasumber podcast kita, Kak Amadea. Halo Kak Amadea. Halo Caca, halo semua, halo Satrians. Wah, gimana nih Kak kabarnya? Apakah sangat excited mengikuti podcast kita kali ini? Sungguh excited banget ya, karena makasih untuk teman-teman 63 buat kesempatannya aku bisa nyapa-nyapa kalian di podcast kalian kali ini dan sharing-sharing dikit mungkin apa yang udah aku jalanin di tingkat 1 menuju tingkat 2. Oke. Nah, buat teman-teman di rumah nih juga harus tetap semangat karena udah mulai menjalani kuliah lagi dan walaupun online gitu. Nah, mungkin Kak Amadea nih bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Mulai dari nama, kelas, asal daerah, dan mungkin kesibukan lain yang biasa dilakukan selama tingkat 2 ini, Kak. Oke Caca, aku kenalan dulu kali ya sama teman-teman. Halo teman-teman semuanya, nama aku Amadea Putri Devares Biring. Kalian bisa panggil aku Dea aja supaya gampang. Nah, aku sekarang lagi menempuh pendidikan di kelas 2 SD 8. Dan aku berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dan kesibukan yang aku sedang menjalani di tingkat 2 ini, pengurus angkatan sama terlibat di UKM, yaitu UKM Antik dan UKM Eksbar. Sama aku juga bagian dari paguyuban Papistis, teman-teman. Salam kenal semuanya. Wah, salam kenal Kak Dea. Wah, ternyata banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang diikutin Kak Amadea, mulai dari ngurus tingkat, UKM-nya tadi ada antik, kemudian jadi papistis juga, keren banget sih Kak. Even kegiatannya masih online tuh, Kak Amadea itu tergolong yang produktif banget gitu. Nah, kita bakal nanya-nanya nih Kak tentang experience dari Kak Amadea dulu, karena pasti Kak Satrians nih udah gak sabar tentang gimana sih kuliah di tingkat 2 itu. Mungkin dari Kak Amadea bisa jelasin Kak, garis besar perkuliahan di tingkat 2 nih kayak gimana Kak? Oke, kita cerita-cerita tingkat 2 dulu ya. Nah, tingkat 2 itu kan berarti kita belajar di semester 3 dan semester 4 nih teman-teman. Jadi, experience-nya gimana yang pastinya beda banget sama di tingkat 1, tapi masih sejalan gitu. Jadi tingkat 2 ini tuh kita lebih ke pendalaman yang di tingkat 1. Misalnya kita dulunya belajar Alpro, terus sekarang kita belajar PSD, kita ada belajar Komstat, dan kita belajar Basdat. Pokoknya banyak ilmu-ilmu baru yang dipelajari di tingkat 2 ini. Tingkat 2 ini juga dari dulu kan momoknya tuh katanya tingkat yang paling serem ya di STIS. Dan emang susah, itu nggak bisa dipungkiri, tapi sejauh ini sih masih terjalani dan seru kok. Jadi nggak usah ditakutin banget, tingkat 2 tuh seru kok. Kalau dari Kak Amadea sendiri nih, rating 1-10 tingkat kesereman tingkat 2 tuh gimana Kak?
rating ya 1 sampai 10. Mungkin sama orang kan beda-beda semua. Cuman kalau aku maybe di 7 gitu. Karena mungkin karena online gitu ya. Jadi berbeda pengalamannya sama senior-senior kita yang mungkin tingkat 2-nya tuh offline gitu. Cuman sejauh ini tuh 7 sih sama aku. Jadi dia sedikit sulit tapi masih manageable gitu. Oke, berarti Kak Madia nih keren banget lah pokoknya. Dari experience-nya Kak Madia nih, Accentria 63 juga pasti makin gak sabar buat menyambut tingkat 2 yang katanya seru gitu kan Kak. Nah, sebentar lagi 63 nih juga punya di tingkat gitu. Waktu berjalan sangat-sangat cepat, gak kerasa gitu. Setuju nggak Kak Dea? Kalau waktu tuh berjalan sangat cepat gitu. Setuju banget sih, kayak dulu tuh kayaknya aku masih MP2K gitu. Terus tiba-tiba, loh udah TS, tiba-tiba udah UAS, tiba-tiba semester 2. Loh kok sekarang udah semester 4, udah mau masuk semester 5 aku. Kok tiba-tiba udah mau mikirin mau penjurusannya gimana, peminatannya gitu. Semuanya tuh mengagetkan. Jadi ya gitu, mungkin balik lagi karena online itu jadi nggak mengalami full experience tadi itu ya. Jadi benar-benar cepet sih. Jadi untuk teman-teman sekarang yang sedang menjalani tingkat 1, sebentar lagi nikmati momennya to the fullest, karena ketika kalian punya di tingkat nanti pengalamannya pasti berbeda lagi. Oke, bener banget. Gara-gara online juga kerasanya cepat banget gitu. Nah, oke, seperti biasa nih, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, podcast 63 selalu menghadirkan pot-fact yang menarik dan pastinya informatif. Aku akan membacakan pot-fact terlebih dahulu, baru kita akan bahas satu persatu. Kita masuk ke sesi pot-fact. Pot-fact pertama, berdasarkan kumparan CITES pada tahun 2020 mengenai 25 interesting facts about exam, one of them tuh membahas keberhasilan atau performa ujian tergantung pada waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa untuk persiapan dan metode apa yang digunakan dalam belajar. Pot-fact kedua. Berdasarkan kumparan milenial tahun 2019 yang membagi perkuliahan menjadi 4 fase mahasiswa dari tingkat awal hingga akhir. Di fase kedua, which is semester 3 dan 4, mahasiswa mulai memasuki masa perkuliahan yang serius dan mulai menghadapi mata kuliah yang menjurus ke peminatan, walaupun masih ada beberapa mata kuliah yang umum nih. Mahasiswa juga harus mulai mengerti how to manage their time untuk belajar, bermain, dan pastinya berorganisasi. Nah, itulah 2 pot-fact yang kami dapatkan nih mengenai UAS dan sekilas kehidupan mahasiswa di tingkat 2. Pot-fact. Langsung aja kita bahas pot-fact-nya satu persatu. Pot-fact pertama, keberhasilan performa ujian tergantung pada waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa untuk persiapan dan metode yang digunakan dalam belajar. Menurut pengalaman Kak Dea sendiri nih, waktu ideal buat persiapan menghadapi UAS itu dimulai sejak kapan sih Kak? Karena kan banyak nih kita itu masih dikasih tugas-tugas akhir gitu mendekati UAS Kak. Jadi kita tuh masih belajarnya tuh sistem SKS gitu. H-1 ujian itu kita baru ngebut gitu Kak. Nah menurut Kak Dea, kapan waktu ideal buat belajar UAS gitu Kak? Nah sekarang kita bahas tentang belajar untuk UAS nih. Atau mungkin setiap ujian kali ya, UTS juga kayak gitu. Mungkin bisa sama pengalamannya. Kalau menurut aku tuh SKS itu doesn't work, at least for me gitu. Karena dulu tuh dari aku SD sampai SMA tuh aku adalah anak yang SKS harga mati gitu ya. Aku sangat-sangat SKS H-1 baru belajar. Nah ternyata di dunia kuliah sistem SKS itu tidak menguntungkan teman-teman. Pemahaman bahwa kalau SKS itu besok pagi langsung ujian masih belum lupa ilmunya tuh, itu pola pikir yang kuno ternyata, karena kan udah kuliah itu mata kuliahnya banyak ya, terus pendalamannya juga berbeda sama saat kita SMA gitu, lebih kompleks dan banyak yang harus kita pelajari. Jadi ketika kita SKS itu otak kita tuh terlalu capek dan pada akhirnya saat ujian itu either lupa atau jadinya kecampur-campur dan tidak maksimal gitu. Jadi kalau menurut aku lebih bagus kayak a lifelong
proses aja gitu. Jadi sekalian kalian kuliah, sekalian kalian belajar gitu, dicicil-cicil aja. Dan kalau ngebahas tentang banyak tugas, anggap aja sebagai simulasi sih. Soalnya sepanjang aku kuliah itu 4 semester ini, rata-rata tugas-tugas akhir sebelum ujian yang dikasih dosen itu, kalau kita kerjain sendiri benar-benar gitu, atau misalnya kita diskusi sama teman, KSM gitu, akan membantu saat ujian. Karena meskipun soalnya akan berbeda, pasti polanya itu nggak akan jauh-jauh dari situ. Misalnya kayak bentukan soalnya atau cara mengerjakannya. Jadi anggap aja kayak simulasi sih, gitu kalau dari aku. Iya, benar banget. Setuju sih aku sama Kak Dea. Kayak SKS tuh hari ini ingat, tapi besok tuh kita nggak tahu ini pengaplikasiannya itu kayak gimana. Nah, aku mungkin mau tanya sedikit nih, kalau Kak Dea tuh di kelas tipe yang nyatet atau dengerin dulu terus udah kelas baru lihat record buat nyatet, Kak? Kalau aku sistemnya adalah, aku tuh orang yang gak bisa membagi konsentrasi ya. Kalau di kelas nyatet tuh aku pada akhirnya akan ketinggalan sama dosennya gitu kan. Jadi ya aku akan nyimak dulu. Nah aku biasanya kalau masih kelas gitu, selesai kelas tuh aku nggak ngerti apa-apa. Jadi aku bakal ngerjain contoh soal gitu, aku ngebaca contoh soal yang di PPT atau mungkin ngedenger record. Jadi di situ aku baru paham, dan biasanya setelah latihan itu baru paham sih. Karena kan cara belajar orang berbeda-beda ya, ada yang modal ngeliat, visual gitu, ada yang auditory ngedengar, dan ada yang mencatat gitu. Nah aku sistemnya gitu sih, ngerjain soal ataupun contoh soal, tapi setelah kelasnya. Jadi selama kelas aku fokus ngedengerin aja gitu. Iya, benar banget. Sama sih Kak, aku juga gitu. Kak, kelas tuh kalau bisa tuh dengerin dulu, terus baru latihan-latihan soal biar tahu nih pengaplikasiannya tuh kayak gimana gitu. Nah, buat teman-teman juga seharusnya nih udah mulai mempersiapkan UAS sejak awal, apalagi ini adalah ujian terakhir kita di tingkat 1. Fact. Metode belajar apa sih yang paling efektif untuk mempersiapkan UAS? Mungkin bisa ditambah tips and trick dari Kak Dea sendiri gitu. Biar teman-teman 63 yang dengerin podcast ini semangat belajar, semangat ngambis gitu Kak. Boleh nih Kak? Balik lagi ya, kalau kita bahas tentang metode belajar tuh setiap orang, setiap individual tuh caranya beda-beda. Ada yang anaknya tuh ya, aku bisa belajar kalau dengerin lagu, aku bisa belajar kalau sendiri hening gitu. Nah, kalau aku sendiri, metode yang paling suits me gitu adalah peer group, atau mungkin yang biasa dikenal sama teman-teman zaman sekarang adalah circle ya. Jadi gini, kan kita nih online. Sementara saat online itu kita nggak bisa benar-benar in touch dan kenal sama semua orang. Kita pasti punya peer group yang benar-benar akrab banget sama kita. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk belajar bareng. Jadi diskusi, misalnya ngebahas soal, terus ngebahas kayak KSM gitu, ngerjain soal bareng, dan atau mungkin exchange PowerPoint, jadi sama teman-teman kelas lain. Jadi kan setiap kelas kan kalian punya PJ kan, dan setiap kelas kan dosennya beda-beda. Jadi mungkin ada yang referensi PPT-nya beda-beda. Jadi bisa mungkin antar PJ kelas itu tukeran PPT. Jadi ketika kalian UTS dan UAS itu bahan materi belajarnya itu lebih kaya gitu, karena balik lagi yang bikin soal UAS kan bukan cuma dosen kalian doang, dosen kelas lain juga. Jadi mungkin kalau dari aku itu sih tipsnya, mungkin teman-teman PJ bisa bekerja sama dengan PJ kelas lain, exchange PPT, dan belajar secara peer group, karena itu sangat menolong sih, kayak focus group discussion gitu. Oke, berarti Kak Dea nih biasanya ada KSM gitu ya Kak? Iya, tapi aku nggak bisa KSM skala besar, kayak misalnya satu kelas gitu KSM, nah itu aku bakal ngangong-ngangong, karena terlalu ribut dan terlalu overwhelming. Jadi aku misalnya kayak mentok di 10 orang, 5-10 orang tuh aku masih paham gitu, karena lebih pelan-pelan kan pasti gitu. Oke, I see. Oke, nah buat metode belajar tiap orang nih benar kata Kak Dea beda-beda. Jadi kalau misal teman-teman ada yang cocok sama tips dan trik dari Kak Dea, bisa nih langsung diambil dan diterapin. Nah, teman-teman juga harus bisa manage waktu dengan baik, meskipun tugasnya menumpuk, itu harus tetap dikerjain dengan tepat waktu, persiapan UASnya tuh juga jangan lupa. Jadi, pokoknya intinya tuh tetap bisa manage waktu dengan baik gitu.
kayak Kak Dea nih. Kak Dea kan sangat-sangat produktif nih dengan banyaknya kegiatan yang diikutin, tapi Kak Dea masih oke gitu buat menghadapi UAS yang akan datang. Itu dia pembahasan kita tentang pot fact pertama. Pot fact kedua tuh sebenarnya berkaitan dengan pot fact pertama nih. So, kalau teman-teman berhasil melewati UAS dan memenuhi standar nilai, bakal jadi tipe mahasiswa yang disebut di dalam pot fact ini nih. Pot fact kedua tuh menyatakan bahwa di fase kedua, which is semester 3 dan 4, mahasiswa mulai memasuki masa perkuliahan yang serius dan mulai menghadapi mata kuliah yang menjurus ke peminatan. Walaupun masih ada beberapa mata kuliah umum. Mahasiswa juga harus mulai mengerti how to manage waktu untuk belajar, bermain, dan berorganisasi pastinya. Berkenaan dengan ini nih Kak, mungkin beberapa dari kami nih merasa, kalau zaman sekarang tuh bahasanya tuh kayak ketar-ketir gitu menghadapi tingkat 2. Misalnya takut susah mengikuti pembelajaran, takut kewalahan karena waktu perkuliahan yang semakin padat. Di samping itu kita juga bakalan menerima tongkat estafet kepengurusan kan. Dan masih banyak lagi kekhawatiran yang dirasakan oleh Aksatria 63 nih. Kalau dari pengalaman kakak, apa sih hal yang paling dirasa berbeda antara tingkat 1 dan tingkat 2? Apakah di awal tingkat 2 ini banyak mahasiswa yang culture shock kah terkait perubahan di tingkat 1? Boleh nih Kak? Oke, bicara culture shock di tingkat 2. Satu culture shock yang aku rasa universal experience sama teman-teman seangkatanku adalah banyak banget mata kuliah prakteknya. Kita yang biasanya ya udah teori-teori ataupun ya teori sama praktek di kelas yang sama gitu. Dibagi 2, ada matkul teorinya, ada prakteknya gitu. Dan itu benar-benar sesuatu yang baru kan, karena seingat aku di tingkat 1 tuh tidak ada, atau mungkin aku lupa kali ya. Ataupun kalaupun ada tingkat 1 tuh sangat sedikit, mungkin 1 atau 2. Nah, di tingkat 2 tuh cukup banyak. Dan itu cukup mengagetkan, tetapi in a positive manner gitu ya, karena dengan dipisahkannya teori dan praktek, aku jadi bisa lebih paham dulu teorinya seperti apa, dan prakteknya nanti juga lebih fokus gitu sistemnya, jadi nggak aur-auran gitu. Terus masalah kalian ketar-ketir gitu, nggak usah ketar-ketir, jalanin aja. Pokoknya kalian sekarang fokus, selesain aja gimana caranya tingkat 1 nih UASnya harus bagus gitu, supaya nanti bisa masuk ke tingkat 2. Memang nanti di tingkat 2 tuh bakal ada culture shock lain, di mana ketika kalian di tingkat 1, kalian kan sebagai anggota UKM, anggota organisasi. Di tingkat 2, kalian mulai memegang posisi gitu. Mulai misalnya jadi koordinator, mulai misalnya jadi ketua. Nah, itu mungkin akan menyita waktu kalian, tapi balik lagi ketika kalian mengerti skala prioritas dan kalian mengerti bagaimana caranya mengatur waktu, ada yang dengan timetable, ada yang dengan Google Calendar, each to their own gitu. Itu bukan jadi sesuatu yang bikin ketar-ketir lagi, tapi ya sesuatu yang manageable dan bisa dijalani gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke. Kalau dari Kak Dea sendiri nih, cara, kan tadi Kak Dea jangan ketar-ketir gitu, pokoknya jalanin aja. Nah, cara Kak Dea membagi waktu nih, itu gimana sih Kak? Kayak, kan Kak Dea nih ikut banyak banget, kepengurusan tingkat lah, UKM lah, Papistis lah, gitu. Itu gimana sih Kak? Yang pertama mungkin kalian harus kenal dulu diri kalian dan sebesar apa sih kapasitas diri kalian gitu. Kayak aku mengenali bahwa aku tidak akan bisa masuk ke ormawa, soalnya itu kan cukup menyita waktu, dan itu sangat-sangat sibuk gitu. Aku mengerti bahwa diriku tuh tidak akan sanggup di taraf itu, maka aku bahkan tidak mencoba gitu karena aku mengerti. Terus yang kedua tuh kalian harus punya priorities gitu. Kalian harus susun skala prioritas kalian. Jadi misalnya yang pertama belajar, yang kedua organisasi A, yang ketiga UKMB gitu. Jadi kalian tahu menyusun yang mana yang paling penting. Jadi misalnya ketika ada kegiatan yang bertabrakan, kalian tahu harus memilih yang mana yang lebih beneficial ke diri kalian. Lalu selanjutnya ya tips supaya nggak ketar-ketir itu, yaitu balik lagi peer group. Itu sangat-sangat membantu sih di aku ketika aku mungkin udah overwhelmed
sorry ya bahasa campur-campur, udah overwhelmed sama kegiatanku yang mungkin terlalu banyak, aku udah nggak tahu mau ngapain. Aku bisa chat mereka, aku ngedaftar ini nggak ya, misalnya aku ngedaftar kepanitiaan ini nggak ya, soalnya aku FOMO, aku pengen ikut, tapi aku takut nggak bisa, jadi kayak mereka bisa ngomong gini, sama dia udah terlalu sibuk, kan nanti akan pusing kalau ke daftar itu lagi, jadi lebih ke menyadarkan aja sih, jadi itu balik lagi ke set priorities, sama mengenal diri kalian dan pintar-pintar atur waktu sesuai sama skala prioritas yang sudah kalian susun. Itu sih kalau dari aku. Fact. Kalau boleh tahu nih Kak, urutan skala prioritas KDA tuh gimana Kak? Dari kuliah terus organisasi-organisasi gitu kan? Kalau aku sih yang pertama itu adalah kuliah, pendidikan aspeknya ya. Terus yang kedua itu adalah mungkin kayak UKM dan organisasi itu setara ya di aku. Cuman kalau kita terlalu go into detail, nanti UKM mana yang duluan atau organisasi yang mana duluan, nanti riwah gitu. Pokoknya UKM dan organisasi, baru personal life aku. Itu yang harus kalian ingat teman-teman Satrians. Ketika kalian menyusun skala prioritas, jangan pernah lupakan personal life kalian di dalam waktu dimana kalian mau hangout, waktu dimana kalian mau main game, waktu dimana kalian mau baca buku, mau nongkrong, itu tuh perlu dimasukin gitu. Jadi kalian nggak terlalu fokus sama kehidupan kuliah kalian sampai kalian melupakan bahwa diri kalian tuh juga butuh hiburan gitu sesuai dengan apa yang kalian suka gitu. Kalau itu aku sih. Benar-benar banget, jangan lupain diri kalian karena zaman sekarang ya Kak ya, kayak mental health itu penting banget gitu kalau kata orang-orang. Nah kalau dari Kak Dea nih, menurut Kak Dea, matkul di tingkat 2 yang paling Kak Dea kuasain gitu apa Kak? Waduh, matkul di tingkat 2 yang paling aku kuasai ya. Aku tuh ngertinya tuh matkul-matkul yang nggak terlalu ngitung sebenarnya. Jadi kayak official statistik lanjutan, MSDMAP, pokoknya yang lebih ke arah ngafal dan logika gitu. Itu aku lebih pintar di situ. Atau mungkin apa yang kita ngebahasnya SIG, Sistem Informasi Geografis. Aku lebih pokoknya matkul yang less on menghitung dan lebih ke menghafal, aku biasa lebih menguasai di situ sih. Oke, benar-benar. Terus mungkin aku punya pertanyaan kecil lagi nih Kak, kalau dari tingkat 1 ke tingkat 2 itu apakah teman-teman kelasnya itu berbeda atau sama ya Kak? Kalau di pengalamannya aku, tingkat 1 ke tingkat 2 kelasnya diroker-roker lagi. Jadi beda, temannya beda. Cuman it's a chance sih untuk kalian bisa ketemu orang-orang baru. Karena kan kita satu angkatan berapa ratus orang. Masa kalian maunya temenan sama 34, 35 orang doang? Kan nggak seru ya. Kalian kan harus nyicip satu-satu gitu loh. Jadi semakin kelasnya diroker-roker, maka kalian akan bertemu orang-orang baru. Kalian akan bertemu orang-orang yang nantinya akan membantu hidup kalian di masa depan gitu. Siapa yang tahu dari kelas yang di tingkat 2 itu betapa besarnya peran dia sama hidup kalian nanti ke masa depannya. Jadi nggak usah takut masalah ganti-ganti kelas. Karena juga dulu tuh aku berpikir seperti itu. Masa tingkat 2 kelasnya ganti, aku udah nyaman sama kelas. Dulu kan aku 1 ST1. Aku udah nyaman sama teman-teman di 1 ST1. Orangnya seru-seru gitu. Males banget aku kenalan sama orang baru. Dan ternyata I couldn't be more wrong gitu, karena ternyata dengan bergantinya orang-orang di tingkat 2 itu ya pengalaman baru, orang-orang baru, dan experience yang baru lagi gitu, jadi nggak usah takut sama ganti-ganti kelas gitu. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya nih ada nyinggung-nyinggung soal tips and trick gitu Kak, mungkin tips and trick dalam pertemanan juga bisa dimasukin ya Kak ke jawabannya. Nah selama menjadi mahasiswa tingkat 2 nih, kira-kira apa aja hal-hal yang bisa kita lakukan supaya bisa survive di tingkat 2 dan bisa balance nih Kak antara kegiatan akademik dan organisasi itu. Dan juga pertemanannya itu gimana Kak menjalinnya? Nih kalau kita bahas balancing education sama organization ya. Jadi balik lagi, cuman ntar terlalu repetitif ya. Balik lagi ke tips yang udah aku bilang di awal itu priorities gitu. Dan selanjutnya itu adalah kalian itu harus mengerti bahwa kalian itu mahasiswa.
bukan maha organisasi dan maha UKM gitu. Jadi kalian ke STIS untuk belajar secara formal, dan selagi kalian belajar secara formal, kalian bisa mendapatkan pengalaman berorganisasi, kalian bisa mendapatkan pengalaman di mana kalian bisa mengembangkan skill kalian, hobi kalian dari UKM gitu. Jadi balik lagi, pendidikan dulu yang utama. Jangan karena kalian fokus kerjain organisasi, fokus ngerjain UKM, pendidikan itu justru keteteran. Soalnya aku pernah cerita sama orang juga yang senior kita, dia mengalami seperti itu di tingkat 2 karena dia terlalu fokus mengurusi UKM, pada akhirnya di tingkat 2 itu anjlok gitu. Dan aku nggak mau teman-teman Satrians ada yang mengalami seperti itu, karena ketika kalian memegang estafet kepengurusan itu, mungkin ada yang merasa aku harus bertanggung jawab penuh gitu. Dan benar, kalian bertanggung jawab penuh, tapi ingat tugas utama kalian adalah belajar gitu. Dan tips and trick yang paling penting menurut aku pribadi mengenai caranya survive gitu adalah, balik lagi itu adalah ke pertemanan. Aku bukan meminta kalian untuk memilih-milih teman, itu adalah saran yang buruk karena kita harus berteman sama semua orang. Cuman nggak semua orang bisa nyangkut sama kita, apalagi nih online, karena kan ketika online chattingan aja cara kita ngetik sama cara dia menginterpretasikan bisa beda ya. Jadi ketika kalian udah punya close peer group, punya circle yang tepat, circle yang positif, yang membangun gitu, ya dijaga. Dan circle itu juga bisa membantu kalian dalam belajar, ya dengan belajar dan kehidupan sehari-hari sih, bisa berdiskusi, bisa bercerita, karena bercerita itu perlu loh teman-teman, dan sama close peer group itu bisa dilakukan. Jadi itu sih kalau tips aku untuk survive di tingkat 2, baik secara organisasi, secara belajar, dan secara pertemanan secara umum gitu. Kan kalau pertemanan tuh nggak selalu di kelas ya Kak, ada yang dari organisasi, KM gitu-gitu. Nah, kalau Kak Dea sendiri, selain di kelas, apakah ada kayak punya circle lain gitu Kak? Dari organisasinya mungkin? Kalau aku sih lebih ke arah, aku punya teman yang aku tuh berteman sama semuanya kan. At least that's what I thought. Kalau ternyata mereka merasa mereka tidak berteman dengan aku tidak tahu. Cuman aku merasa aku berteman dengan semua orang. Aku mencoba untuk menjaga hubungan baik dengan semua orang. Tapi pastinya bakal ada yang lebih dekat gitu. Dan itu bisa didapat, dan aku mendapatkan mereka itu dari segala sumber sih, nggak cuma dari misalnya dari kelas doang, nggak kayak gitu. Ada yang dari organisasi, ada yang dari PM, ada yang dari kelas, gitu-gitu sih. Ada yang tiba-tiba ketemu aja gitu. Seperti itu sih kalau aku. Oke. Berarti Kak Dea ini termasuk orang yang kayak mudah bergaul gitu ya Kak? Sebenarnya lebih ke arah bahwa pemahaman bahwa ketika kita online ini, kita harus mencoba untuk baik sama semua orang gitu, karena kita nggak kenal secara langsung sama mereka kan gitu. Jadi cuman ketika kita mau ngejudge bahwa kita gampang bergaul sama seseorang atau enggak, tuh kayaknya lebih enak kalau udah ketemu langsung sih. Cuman ketika online ini, ya mencoba aja akrab dengan semua orang gitu. Kalau aku seperti itu sih. Aku setuju kalau online itu kayak pertemanan itu benar-benar penting, karena kalau kita udah online ngerasa sendirian itu parah banget sih gitu. Fact. Nah, udah clear banget ya pembahasan kita di podcast kali ini, mulai dari waktu persiapan UAS, tips and trick menghadapi UAS dan metode belajar yang digunakan, sampai ke hal-hal yang harus kita persiapkan untuk tingkat 2 nanti. Mungkin yang sangat-sangat terakhir nih Kak, Kakak boleh kasih closing statement sekaligus pesan buat Satrians nih Kak. Oke. Halo Satrians yang lagi dengerin sampai akhir. Aku sama Dea, kakak kalian di tingkat 2. Aku cuma mau bilang, tingkat 2 tidak semengerikan yang kalian mungkin dengar, tidak seperti hantu, tidak. Jadi untuk teman-teman semua, persiapkan diri untuk menjalani tingkat 2 dengan cara menyelesaikan tingkat 1 kalian. Belajar yang benar untuk ujian akhir semester tingkat 1, semester 2. Dan aku berharap kalian semua
satu angkatan akan kembali bertemu lagi di tingkat 2 dengan teman sekelas yang baru dan pengalaman yang lebih seru, dan harus cobain adrenalinnya di tingkat 2 itu berbeda sama tingkat 1, dan kalian akan punya adik tingkat nantinya, jadi kalian harus menjaga gimana kalian supaya tetap keren di mata calon adik tingkat kalian nanti. Gitu sih kalau dari aku. Oke, keren banget closing statement dari Kak Dea. Terima kasih, Kak. Nah, kalau dari aku nih, buat teman-teman Satrian 93, kita sama-sama masih tingkat 1. Jadi, untuk sekarang kita persiapin dulu dengan matang tingkat 2 itu gimana. Jangan takut, kata Kak Dea. Pokoknya go with the flow gitu aja, teman-teman. Di persiapannya itu nggak hanya cuma tentang fisik, tapi tentang mental kalian juga. Kayak yang udah dipaparkan Kak Dea tadi tentang kayak key time, me time gitu, itu penting buat diri kita biar nggak stres gitu jatuhnya. Teman-teman mungkin juga bisa mengimbangi persiapan UAS itu dari sisi ibadah juga ya, kan hidup tuh harus seimbang antara usaha dan berdoa gitu. Itu aja mungkin dari aku mewakili teman-teman Satrian 93. Sekali lagi, thank you banget buat teman-teman yang udah mendengarkan. Saya Calivi, pamit undur diri. See you! Terima kasih telah mendengarkan podcast 63 hingga akhir. Ditunggu ya podcast selanjutnya yang akan hadir setiap hari Sabtu minggu keempat. Sampai jumpa! Emang bulan Juni masih ada podcast ya? Masih ada kan? Loh, masih kan? Kayaknya nggak ada deh. Terus mau ada apaan? Ditunggu ya.